membahas memang pijakannya memang dari beberapa kasus KDRT yang menimpa sejumlah selebriti gitu ya, supaya ini bisa menjadi pembelajaran begitu ya. Jadi kita tidak membahas spesifik mengenai kasusnya karena setiap kasus pasti beda-beda gitu ya. Jadi ini secara umum yang aku ingin tahu gitu ya. Ini pelaku KDRT. Sebenarnya ada beberapa kemungkinankah atau latar belakang yang membuat seseorang itu menjadi pelaku kekerasan, terutama terhadap pasangannya. Mungkin kita perlu pahami dulu bedanya kekerasan dengan agresi. Agresi itu sesuatu insting yang dimiliki setiap orang. Saya dan Mbak Feni punya sisi itu. Agresi itu adalah kecenderungan kita untuk menyakiti baik diri sendiri maupun orang sekitar kita. Namun agresi tidak selalu menjadi kekerasan. Nah, jadi ini bentuknya ada pilihan di situ, ada upaya, kesadaran untuk melakukan. Kalau kita sedang kekerasan, artinya ada usaha. Nah, berarti sadar nih dan sengaja memilih cara itu untuk menyakiti. Bisa dirinya, bisa orang lain. Nah, dalam konteks ini apa bentuknya? Macam-macam. Mulai dari verbal, kata-kata, ya, sikap, ya orang nyuekin orang tuh dan akhirnya orang terluka itu bisa sampai fisik. Nah, apa penyebabnya? Bisa beragam sekali. Agresi itu dimiliki semua orang, namun ada kecenderungan orang yang memiliki level agresi melebihi orang-orang pada umumnya. Nah, biasanya ini berkaitan dengan gangguan mental. Gangguan mental. Pola asuh berpengaruh juga, Kak? Itu aspek berikutnya. Ya, misalnya dia biasa melihat ibunya ngomong kasar dengan ayahnya atau sebaliknya. Atau perilaku pukul memukul itu udah biasa terjadi. Jadi di dalam mindsetnya bahwa itu biasa gitu. Jadi dia tidak merasa salah. Bahkan anak melihat itu sebagai sebuah pola yang boleh diterapkan karena biasa dia lihat. Dan juga ada kalanya berhubungan dengan fisik, Mbak Fendi. Gangguan senyawa kimia di otak itu juga mempengaruhi. Nah, aspek ini perlu diukur sejauh mana. Itu nanti akan menentukan apakah ini punya dominasi tertentu atau memang itu sudah berkombinasi sedemikian rupa. Yang tadi disebutkan yang pertama adalah gangguan mental. Gangguan mental. Betul. Gangguan mental itu apa penyebabnya? Stres kah atau apa? Gangguan mental ini bisa variasi juga. Namun ada beberapa jenis gangguan mental yang berhubungan dengan agresi dan kekerasan ya. Yang paling sederhana kita sebut saja yang orang tahu itu adalah intermittent explosive disorder. Nah, bahasanya keren banget itu. Tapi intinya itu ada pengulangan dari agresivitas yang tinggi dan impulsivitas. Impulsif itu orang nggak bisa ngontrol dorongannya. Dia kesel, dia lempar kursi. Dia nggak sadar tuh. Ya, begitulah kondisinya. Tapi sebenarnya itu bisa dikelola. Oh, bisa dikelola. Makanya ada kontrol diri. Nah, konteks ini dia tidak mengelola. Kalau anak kecil itu temper tantrum lah. Jadi kalau itu sama anak kecil itu wajar. Anak kecil impulsif, marah begitu boleh. Tapi di usia dewasa kan dia harus belajar. Nah, ini nggak terlatih atau tidak terbiasa. Nah, ini kita mendengarkan penjelasan mengenai apa saja kemungkinan latar belakang seseorang bisa melakukan kekerasan dan agresi. Itu bukan menjadi justifikasi buat Anda yang memiliki pasangan yang melakukan KDRT untuk memaklumi atau menganggap bahwa Anda punya kewajiban sebagai penyembuh. Lebih baik datang ke ahlinya gitu ya. Betul, setuju. Bahwa sebenarnya tidak ada orang yang bisa menyembuhkan orang lain. Dalam konteks mental ini ya. Memang kalau itu berhubungan dengan fisiologis otak misalnya, ada faktor medis yang nanti mempengaruhi. Tapi kita ini nggak bisa bikin orang jadi, oh ya deh saya berhenti melakukan kekerasan. Nggak iso, Mbak. Jadi harus ada treatment yang harus dilakukan dan itu tetap harus dari diri orang yang bersangkutan. Dia mau dan dia sadar bahwa itu salah ya. Betul, karena kalau orang tidak tahu, gampang dikasih tahu. Orang tidak mampu, gampang untuk dipelajari. Tapi orang tidak mau, itu hanya dari dirinya sendiri. Nah, gitu ya. Jadi jangan suka menganggap bahwa kita kadang-kadang beda. Aku beda, kayaknya aku bisa deh gitu ya. Belum tentu.